طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد نواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى di faqrah yang ke-66. يقول المصنف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهمه على الإسلام. Beliau menyebutkan di antara sikap ahli sunnah adalah menjelaskan penyimpangan ahlul bidah, ar-rad alal mukhalifin. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa mempertahankan akidahnya tanpa membantah ahlul bidah? Beliau menyebutkan bahwa apabila engkau melihat, mengetahui dan mendengar bahwa ada orang yang mencela athar, mencela hadis, mencela riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam atau athar dari para sahabat, dan ia tidak menerima itu atau bahkan mengingkari kabar yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka curigailah keislamannya. Maka curigailah keislamannya. Jangankan diyakini kesunniannya, yani jangan kira dia seorang ahli sunnah, bahkan Islam saja curigai dia masih muslim atau bukan nih orang. Jelas yang dimaksud dengan fattahimhu alal Islam, maksudnya curigai dia ini muslim atau munafik atau zindiq atau kafir. Adapun ahlu sunnah, maka tidak pernah diajarkan di dalam akidah ahlu sunnah mencela athar atau mengingkari kabar yang datang dari Rasulullah. Bahkan siapa yang mencela athar atau mengingkari kabar yang datang dari Rasulullah, maka dia bukan ahlu sunnah. Dia antara muslim dan kafir. Dia antara muslim dan kafir. Kemudian beliau menyebutkan fa innahu rajulun radiul qaul wal madhhab. Karena orang itu adalah orang yang busuk keyakinannya dan manhajnya. Wa innama ta'ana ala Rasulillah alaihi salatu wassalam wa ashabih, karena hakikatnya dia mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Li'annahu innama arafna Allah wa arafna Rasulullah alaihi salatu wassalam wa arafna al-Qur'ana wa arafna al-khaira wasyarra wad-dunya wal-akhirah bil athar. Karena sesungguhnya kita mengenal Allah Jalla wa Ala, mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengetahui Al-Quran, mengetahui kebaikan dan keburukan, dunia dan akhirat seluruhnya berdasarkan athar yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa anna al-Qur'ana ila sunnah ahwaj min as-sunnati ila al-Qur'an. Bahwa Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah dibandingkan sunnah membutuhkan Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran lebih banyak dijelaskan di dalam hadis. Tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan hadis dan memahami Al-Quran tanpa pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana dakwaan sebagian kelompok yang mengakui kami hanya mengikuti Al-Quran saja, hadis kami enggak pakai, kata mereka. Hakikatnya mereka menolak Islam.
dan sikap mencela Rasulullah dan para sahabat adalah sikap jahiliyah musyrikiyah, adalah sikap dan sifat orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah, karena mereka mensifatkan Rasulullah dengan sifat-sifat yang syani'ah, yang buruk, seperti mengatakan Rasulullah majnun, orang yang gila, atau syair, penyair, atau kahin, seorang yang tukang dukun, yakni suka memisahkan antara seseorang dengan orang lain, dan tuduhan-tuduhan dusta yang dibangun di atas fanatik buta. Begitu juga diikuti oleh orang-orang setelah mereka dari kalangan ahli nifaq, seperti Rafidah, Syiah, mencela para sahabat Rasulullah yang dimana mereka lah pemikul hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Rasulullah adalah pemikul hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran bagaimana datang kepada kita kalau bukan melalui para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Makanya Ar-Rafidah, apabila kalian ingin mencela para sahabat Nabi dan kalian tidak menerima Sahih Bukhari, Muslim, Kitabus Sunan wa Kitabul Masanid, maka silahkan kalian jangan memakai Al-Quran, karena tidaklah Al-Quran yang kita baca sekarang kecuali datang dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Imma kalian tolak seluruhnya, tolak hadis, tolak Al-Quran. Kenapa kalian masih pakai Al-Quran yang sekarang? Inilah menunjukkan nifaq al-i'tiqadi, iyadzan billah. Yaqulu al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, wa huwa min a'immati jarhi wa ta'dil. Alamatu ahli al-bid'ah, tanda-tanda ahli al-bid'ah, al-waqi'atu fi ahli al-athar, mencela ahli al-athar. Yang dimaksud dengan ahli al-athar adalah ahli al-hadis, dan ini diantara sinonim dari ahli sunnati wal jamaah, ahlul hadis wal athar. Kenapa? Karena menyelisihi ahlul kalam, di mana ahlul kalam tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan athar ketika membangun keyakinan mereka, akan tetapi membangun keyakinan mereka di atas pemahaman Aristoteles, Aflaton, dan yang semisal dari mereka dari kalangan para Yunani kuffar, iyadzan billah. Kemudian beliau menyebutkan wa alamatul jahmiyah, dan tanda seorang jahmiyah, an yusammu ahla sunnah musyabbihatan wa nabitah, yang dimana mereka melempari ahli sunnah dengan julukan musyabbihah dan nabitah atau mujassimah. Kenapa? Karena ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sesuai dengan zahir, sebagaimana yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lail akhir, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika masuk sepertiga malam terakhir. Maka yang dimaksud dengan turun adalah zat Allah Jalla wa'ala, dengan turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk. Akan tetapi kita memahami makna al-kulli wa huwa al-qadru al-mushtarak, dengan turun yang Allah kehendaki. Kata mereka bahwa ahlu sunnah yakni mujassimah dan musyabbihah, maka ini tentu tuduhan yang batil. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi juga, wa alamatul qadariyah, dan tanda seorang qadari yang menyimpang dalam bab takdir, an yusammu ahla sunnah mujbiratan, di mana mereka mengatakan bahwa ahlu sunnah adalah jabariyah. Artinya ketika seseorang menetapkan takdir, mereka menganggap bahwa kita adalah jabariyah. Kenapa? Karena bagi mereka, yakni qadariyah,
Al-Mu'tazilah, bagi mereka perbuatan hamba keluar dari takdir Allah Jalla wa'ala. Jelas, mereka meyakini bahwa seorang hamba yang melakukan perbuatan bukan bagian dari takdir Allah. Adapun ahlu sunnah, kita mengatakan bahwa apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, baik kebaikan maupun keburukan, telah Allah catatkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah mencatatkan segala sesuatu sampai hari kiamat sebagaimana nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa alamatu zanadiqah an yusammu ahlal athar hashawiyah, dan tanda-tanda orang yang zindiq, ahlul kalam, ahlul nifaq, di mana mereka mengatakan ahlul athar adalah hashawiyah. Yang dimaksud dengan hashawiyah adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui ilmu mantiq dan ilmu kalam. Oleh karena itu, contoh yang nyata di zaman sekarang seperti si Muhammad Nuruddin yang berbangga dengan ilmu kalam dan melempari orang-orang yang tidak menggeluti ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu kufur dan ilmu nifaq sebagai orang-orang yang tidak cerdas, hasyawiyah dan yang semisal dengannya. Maka ini tuduhan yang batil, dan ini adalah alamatuz zanadiqah, tanda-tanda kemunafikan, iyadzan billah. Dan ini dinukilkan dari Az-Zahabi di Kitab Al-Ulu. Wa yaqulu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani seorang sunni, akan tetapi dinisbatkan kepadanya sebagian orang-orang sufi, yang menisbatkan diri kepadanya. Maka tentunya ini nisbat yang batil. Beliau menyebutkan di Kitab Al-Ghunyah, alamatul Rafidah tasmiyatuhum ahli sunnati nasibah, tanda-tanda seorang Rafidah di mana mereka mengatakan ahlu sunnah nasibah. Wa kadzalika asabiyah. Apa yang dimaksud dengan nasibah? Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, atau nawasib jamaknya. Bedarda. Siapa itu nawasib? Naam, ahsant. Alladzina yunsibuna al-adawah li ahlil bait, orang-orang yang menegakkan permusuhan kepada ahlul bait. Dan ini tentu tuduhan yang batil. Kita mencintai ahlul bait sebagaimana perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan kita berloyal kepada ahlul bait apabila mereka di atas ahli sunnah, di atas akidah salaf. Adapun orang-orang yang mengaku dari kalangan ahlul bait kemudian amalannya adalah amalan yang paling menentang amalan Rasulullah, menentang perintah Rasulullah, maka wajib ditegakkan permusuhan kepada mereka. Naam. Wa iyad li ahli sunnah wa ghiyad li ahli sunnah wa la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadith. Maka tidak ada nama bagi ahli sunnah kecuali ashabul hadith. Naam. Wa la yaltasiq bihim ma laqiyahum bihi ahlul bid'ah. Maka apa yang dilempari ahlul bid'ah dengan julukan-julukan yang buruk kepada ahlu sunnah, sungguh ahlu sunnah berlepas diri dari itu. Kama lam yaltasiq bin nabi alaihi salatu wassalam tasmiyatu kuffari makkata sahiran wa sya'iran wa majnunan wa maftunan wa kahina, sebagaimana berlepas dirinya Nabi alaihi salatu wassalam atas tuduhan orang-orang kufar Makkah ketika mereka menuduh Nabi sebagai seorang penyihir, penyair yang gila dan yang terfitnah atau dukun. Walam yakun ismuhu indallahi wa inda malaikatihi wa inda insihi wa jinnihi wa sa'ir khalqihi illa rasulan nabiyyan bariyan min al-ahad kulliha
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك المعتزلة menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Di antaranya mereka mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dilakukan oleh pembesar mereka seperti Wasil ibni Atha dan Amr ibni Ubaid. Ini di antara tokoh dan gembong Mu'tazilah. Yang dimana Wasil ibni Atha meragukan adalah Ali wa ibnih Al-Hasan wal-Husain. Yang dimaksud dengan adalah bagusnya agama seseorang dan layak diambil ilmunya. Begitu juga dia meragukan adalah Ibn Abbas wa Talha wa Zubair wa Aisyah wa kullu man syahida harbal jamal min al-fariqain. فقال مقالته المشهورة لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. Subhanallah. Nah, artinya sekiranya para sahabat bersaksi, maka dia tidak akan menerima persaksian dari para sahabat. Bayangkan Wasil ibn Atha Al-Mu'tazili. Begitu juga Al-Khawarij mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mengkafirkan para sahabat. Maka mereka seluruhnya firqah yang dhalal. Dan sebagaimana Al-Asy'ariyah juga mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kebanyakan Asy'ariyah dari kalangan mutakallimin ahlul kalam mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka? Ada yang masih ingat? Di awal-awal kitab Al-Bayan Al-Awhad, orang-orang mutakallimin mereka mengatakan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Metode para salaf adalah metode yang paling selamat, sementara metode khalaf, yang dimaksud dengan metode khalaf adalah ahlul kalam, adalah metode yang paling berilmu dan paling hikmah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apakah ini celaan atau pujian? Bang Arun, celaan atau pujian kepada para salaf ketika mereka mengatakan metode para salaf itu lebih selamat, akan tetapi metode ahlul kalam, metode kami, kata mereka, itu lebih berilmu dan lebih hikmah dan lebih sempurna. Celaan. Naam. Ini ucapan yang mengandung kekufuran. Oleh karena itu mereka dikatakan ahlut tajhil. Apa yang dimaksud dengan ahlut tajhil? Berarti hakikatnya konsekuensi dari ucapan mereka mengatakan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang bodoh terhadap makna dari nusus sifat, nas yang menyebutkan sifat Allah. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, berarti mereka mengatakan Nabi tidak memahami apa makna kedua tangan. Para sahabat tidak ada yang memahami makna kedua tangan. Para tabi'in yang tidak ada yang memahami makna kedua tangan.
para tabi'ut tabi'in tidak ada yang mengetahui makna kedua tangan. Apakah ini pujian atau celaan kepada Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang setelah mengikuti mereka dengan ihsan? Tentu ini celaan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, wala raiba anna hadza syu'bah min ar-rafd, dan tidak diragukan lagi bahwa ucapan ini mengandung ucapan Rafidhah yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu mereka mengatakan para salaf adalah orang-orang mufawwidah. Apa mufawwidah? Aba Ayyub? Apa mufawwidah? Udah kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sebutkan, kita syarah makna ta'wil, makna tahrif, tafwid, ta'til, tamthil, tashbih. Yani udah ditegakkan hujjah. Udah qamat al-hujjah ya Aba Ayyub. Aba Ayyub, apa makna tafwid? Aba Rashid, apa makna tafwid? Naam? Naam. Mereka mengklaim bahwa tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Mereka mengklaim bahwa dalil yang menetapkan sifat Allah tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini kata mereka. Berarti Nabi tidak mengetahui? Iya, enggak mengetahui. Hanya menetapkan secara lafaz saja. Inilah yang dikatakan ahli tajhil. Berarti kalian mengatakan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruhnya mereka orang-orang yang jahil terhadap makna-makna dari dalil yang menetapkan sifat. Oleh karena itu mereka dengan akal mereka yang dibangun di atas pemahaman Aristoteles mengklaim lebih cerdas dibandingkan Nabi dan para sahabat dan para salaf ketika memahami dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah. Nah, jadi tuduhan atau pernyataan yang batil ketika ada sebagian dai yang mengklaim bahwa dirinya berada di atas manhaj salaf, kemudian mengatakan bahwa hakikatnya seluruh firqah mengagungkan salaf. Subhanallah, ini klaim dia. Seluruh firqah katanya hakikatnya mengagungkan salaf, mengagungkan para salafus saleh. Maka ini tuduhan yang batil. Kenapa dia tidak membaca kutub para ahli ilm? Kenapa dia tidak memahami hakikat dari keyakinan firqah-firqah yang menyimpang ketika Asy'ariyah mengatakan metode kami dalam memahami dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah itu lebih sempurna dan lebih berilmu dibandingkan metode para salaf? Maka ini tentu celaan. Ini bukan pengagungan kepada para salafus saleh. Jika sekiranya mereka benar mengagungkan para salafus saleh, tidaklah ketika mereka mengucapkan sebuah ucapan khususnya dalam bab asma' sifat kecuali mereka memiliki salaf di situ. Ketika kalian wahai Asy'ariyah, sebagaimana tuduhan sebagian orang yang mengaku salafi bahwa kalian mengagungkan salaf, ketika kalian mengatakan bahwa istiwa maknanya istaula, datangkan satu salaf dari karangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengatakan bahwa istiwa istaula. Silakan datangkan. Begitu juga wajah kemuliaan maknanya, tangan maknanya qudrah. Tahrif dan takwil yang kalian lakukan, silahkan datangkan dari apakah ada para salafus saleh mengatakan sebagaimana yang kalian katakan, atau kalian tolak dan kalian tahrif karena alasan jisim, yang dimana jisim adalah konsep Aristoteles, Aristo, Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Juwaini. Nah, jadi masdar talaqqi sudah berbeda. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يقدر قدر السلف. انظر كلام الإمام الجليل أحمد ibn Abdul Halim. Maka tidak mungkin
orang-orang setelah para salafus saleh lebih mengetahui dibandingkan mereka para salafus saleh, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang yang bodoh yang tidak memuliakan kedudukan para salaf. Bal wala arafa Allah wa rasulah wal mu'minina bihi haqiqatal ma'rifatil ma'muri biha. Bahkan mereka yang mengatakan perkataan itu, bahwa metode para khalaf, para ahli kalam lebih berilmu dan lebih sempurna dibandingkan metode para salaf, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya dan tidak mengenal orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, sebagaimana pengenalan yang layak yang diperintahkan oleh Allah. Min anna tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Ketika mereka mengatakan metode para salaf dalam memahami sifat Allah lebih selamat karena tafwid, kata mereka, dan metode para khalaf, yakni metode para ahli al-kalam, lebih berilmu dan lebih sempurna karena dibangun di atas ilmu mantiq dan ilmu filsafat dan ilmu kalam yang dibangun di atas pemahaman Yunani. Fa inna haula'il mubtadi'in alladhina yufaddiluna tariqatal khalaf minal mutafalsifati wa man hadha hadwahum ala tariqatis salaf. Mereka sesungguhnya ada ahli bid'ah yang lebih mengunggulkan metode orang-orang filsafat dan yang semisal dengan mereka, dan metode orang-orang ahli kalam dibandingkan metode para salafus salih. Innama atau min haitsu dhannu, sesungguhnya mereka mengucapkan ucapan itu dibangun di atas khayalan mereka saja dan dugaan mereka. Anna tariqatas salaf hiya mujarrad al-iman bi alfazil Quran wal hadith min ghairi fiqhin lidzalik. Lihat kata mereka, ketika mereka meyakini bahawa metode para salaf dalam memahami sifat Allah, dalam memahami dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah, hanya sebatas menetapkan lafaz Al-Quran dan hadis tanpa memahami maknanya. Ini tuduhan yang keji kepada para salafus saleh. Bukankah Abdullah ibn Abbas mengatakan, aradtul Quran ala Nabi alaihi salatu wassalam 3 marrat. Aku paparkan, aku setor Al-Quran di hadapan Nabi 3 kali. Tidaklah satu ayat yang turun kecuali aku tanya apa maknanya, di mana turun dan kepada siapa diturunkan. Berarti kalian menembak siapa? Ibnu Abbas. Bimanzilatil ummiyin alladzina qala Allahu fihim wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Berarti kalian mengatakan Nabi dan para sahabat itu seperti ummi. Apa itu ummi? Sebagaimana yang Allah katakan, di antara mereka ada yang ummi, yang tidak memahami kitab kecuali illa amani. Yang dimaksud dengan amani al-qiraah, hanya sebatas membaca tanpa mengetahui maknanya. Wa anna tariqatal khalaf hiya istikhraj ma'ani an-nusus al-masrufah an haqa'iqiha bi anwa'il majazat wa ghara'ibil lughat. Bahwa mereka mengklaim metode para salaf, metode ahli kalam, ketika memahami dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah, itu difahami dengan apa? Dengan takwil, dengan berbagai macam majaz dan konsep ilmu filsafat, gharaibul lughat. Makanya muncul istilah jisim, hayyiz, mutahayyiz, al-makan, dan yang semisal dengan lafaz-lafaz yang muncul dari ilmu filsafat untuk menolak sifat Allah. Fahadha dhannul fasid awjabu tilka al-maqalah allati madmunuha nabdhul Islam wara'a adh-dhahr wa qad kadhabu ala tariqati salaf wa dhallu fi taswib tariqati al-khalaf. Lihat apa kata Ibnu Taimiyah. Sungguh ini dugaan dan klaim yang batil, yang fasid, yang memberikan konsekuensi bahwa keyakinan itu sebenarnya adalah menolak Islam, mencampakkan di belakang. Sungguh mereka telah berdusta atas nama para salaf, dan mereka sesat ketika membenarkan konsep para khalaf dan ahli kalam dan ahli filsafat. Fajama'u bainal jahli bi tariqati salaf fil kadhibi alaihim wa bainal jahli wad dalali fi taswib tariqatil khalaf. Maka mereka menggabungkan dua kesesatan, yakni menggabungkan kebodohan terhadap metode para salaf dan dusta atas nama salaf ketika mereka mengatakan para salaf hanya mengetahui tafwid, yakni menetapkan lafaz dan tidak mengetahui makna,
dan menggabungkan kebodohan dan kesesatan ketika mereka membenarkan dan malah memilih metode para khalaf yang dibangun di atas ilmu kalam dan ilmu filsafat. Intah kalam Ibn Taimiyah rahimahullah min Majmu'il Fatawa. Baik, kemudian faqrah yang ke-67. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله. Sesungguhnya mengkorek-korek, mendebat serta bertikai dalam masalah takdir khususnya ini dilarang di seluruh kelompok, karena takdir adalah rahasia Allah. Karena takdir adalah rahasia Allah. Wa nahar Rabb tabaraka wa ta'ala al-anbiya'a 'anil kalami fil qadar, dan Allah Jalla wa Ala melarang para nabi untuk mengkorek-korek masalah takdir. Wa nahar Rasulullah alaihi salatu wassalam 'anil khusumati fil qadar, dan Rasulullah melarang umatnya untuk memperdebatkan masalah takdir. Wa karihahul ulama wa ahlul wara' wa nahaw 'anil jidali fil qadar, dan sungguh para ulama dan ahlul wara' membenci serta melarang berdebat dalam masalah takdir. Fa 'alaika bit taslimi wal iqrari wal iman, maka wajib bagimu untuk menerima, membenarkan dan mengimani serta meyakini. Wa i'tiqadu ma qala Rasulullah alaihi salatu wassalam fi jumlatil asya' wa taskut amma siwa dhalik, dan wajib bagimu meyakini apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dan diam mengunci mulutmu pada perkara-perkara yang tidak dibahas oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu datang dari sebagian riwayat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza dzukira al-qadar fa'amsiku, kalau kalian berbicara tentang masalah takdir, maka coba tahan lisan kalian, tahan pikiran kalian, jangan mengkorek-korek. Maka imani apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabat dan yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Dan telah kita sebutkan, beriman kepada takdir atau terhadap takdir tidak akan sempurna, bahkan bisa batal keimanan seseorang apabila tidak mengimani 4 perkara yang telah kita sebutkan. Apa saja yang 4 perkara itu, Abu Ayyub? Abu Ayyub, kok bisa jangan lagi mengkopek dan mencontek. Bukan susah, 4 lafaz, kada 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 kada, bas. Tapi apa, butuh murajaah. Makanya kalau bisa sambil kegiatan kita siang, diingat pelajaran malam, diingat kan gitu. Faedah yang disampaikan ketika malam itu diingat, ketika jualan, ketika aktivitas, diingat. Insya Allah nggak bakal lupa. Tapi kalau kita hanya memakai konsep bahwa belajar itu ketika di masjid saja, insya Allah keluar dari pintu masjid udah hilang semua ilmu yang kita yang kita pelajari. Apa Ayub? Yang pertama, meyakini bahwa ilmu Allah yang luas mencakup segala sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi, yang yang mungkin dan mumtani'. Terus kitab apa? Apa Ayub? Kitab apa? Kitabatul Qadar, sebagai maksudnya dalam hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang kedua, yang ketiga al-masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalq, penciptaan. Kalau bisa jangan lagi lupa.
Disebutkan termasuk di antara Abdullah bin Abbas berkata, "Ma ghala ahadun fil qadari illa kharaja minal Islam." Tidaklah orang yang ghulu dan berlebihan ketika memahami takdir kecuali ujungnya akan keluar dari Islam, karena tidak akan beriman kepada takdir nanti kalau dia menggunakan akalnya 100% untuk memahami takdir. Kenapa begini, kenapa begitu. Sudah kita sebutkan, Al-Imam Ahmad mengatakan, wala yuqalu lima wa kaif. Tidak boleh seseorang bertanya bagaimana dan kenapa. Nah, kemudian yang pertama kali menyimpang dalam masalah takdir dikatakan seorang dari Basrah namanya Ma'bad al-Juhani al-Basri, nazil al-Basrah, yakni turun dari Basrah, dan ia dikenal sebagai dai yang mengajak pada kesesatan. Qala Ibnu Abi Hatim, kana saduqan fil hadith wa kana ra'san fil qadar. Lihat bahwa bisa jadi dia orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis, akan tetapi gembong dari qadariyah, menyimpang dalam bab takdir, maka para ulama mentabdi'nya. Qadimal Madinata fa afsada biha nasan. Ketika dia datang ke kota Madinah dan dia merusak manusia dengan penyimpangannya. Waqad qatalahu Abdul Malik, dan ia telah dibunuh oleh Abdul Malik yang pada saat itu seorang hakim. Dan ada banyak ahlul bidah yang dibunuh oleh pemerintah, di antaranya Jaham ibn Safwan As-Samarqandi, tokoh Jahmiyah. Begitu juga gurunya Ja'ad ibn Dirham, ini juga dibunuh. Azan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sekali lagi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa yang pertama kali memviralkan pemahaman Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani Nazil al-Basrah, dan dikatakan bahwa ia mengambil pemahaman ini dari seorang yang sebelumnya Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian keluar dari Islam, yakni murtad. Dikatakan Abu Yunus al-Aswari, atau biasa yang dikenal dengan Susan atau Sisaweh atau Sisuyah. Nah, kemudian Ma'bad al-Juhani ketika menyebarkan pemahamannya yang mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Dia mengatakan innal amra unuf. Katanya Allah enggak tahu apa yang terjadi besok kecuali nanti sudah terjadi besok baru Allah tahu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Muslim di sahihnya, beliau menyebutkan, yakni beliau mensanadkan riwayat ini dari Yahya ibn Ma'mar, annahu qala kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Sesungguhnya yang pertama kali mengatakan tentang masalah takdir atau menyebutkan penyimpangan, mempelopori penyimpangan dalam masalah takdir adalah seorang di Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini atau mu'tamirain. Kemudian aku pun pergi menuju ke kota Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam keadaan haji atau umrah, bersama seorang namanya Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari.
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Kemudian dia mengatakan, sekiranya kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita akan bertanya tentang penyimpangan yang mereka katakan dalam masalah takdir. Inilah menunjukkan sikap salaf, mereka merujuk kepada para ulama. Yang mereka inginkan adalah bertanya kepada sahabat Rasulullah, karena sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama, khususnya akidah. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilan al-masjid. Kemudian kita pun dipertemukan dengan Abdullah ibn Umar, yang dimana Abdullah ibn Umar di antara sahabat yang faqih ketika beliau berada di dalam masjid. Faktafantuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminih wal akhar an shimalih. Kemudian kami pun mendatangi salah seorang atau dua di antara kami itu saling mendorong dan menggiring menuju kepada Abdullah ibni Umar. Fadhanantu anna sahibi sayakil al-kalam ilayya. Dan aku menyangka bahwa sahabatku ini akan memerintahkanku untuk bertanya. Faqultu Aba Abdurrahman. Kemudian aku pun bertanya kepada Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu, yang dimana kunyah beliau Abu Abdurrahman. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Lihat, dia mengatakan sesungguhnya telah muncul sebagian manusia, yakni di Basrah, apa sikap mereka? Membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, akan tetapi sesat dalam masalah takdir. Wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'umuna anna la qadra wa anna al-amra unuf. Dan beliau menyebutkan di antara kesesatan mereka, mereka mengatakan tidak ada takdir dan sesungguhnya Allah mengetahui perkara setelah perkara itu terjadi. Qala idza laqitu ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Apa kata Abdullah ibn Umar? Kasih tahu mereka, apabila aku bertemu dengan mereka, maka sesungguhnya atau idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Jika engkau bertemu dengan mereka, maka kasih tahu mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Menunjukkan mereka apa? Kufur waliyadzubillah. Karena seorang muslim tidak boleh berlepas diri yang sempurna dari muslim yang lain. Walladzi yahlif bihi Abdullah ibn Umar, yang dimana Abdullah ibni Umar bersumpah dengannya demi Allah, anna li ahadihim law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Sekiranya mereka para qadariyah menginfakkan harta mereka dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah takkan pernah menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. يقول الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. Dan masalah takdir ini adalah rahasia Allah Jalla wa Ala yang Allah sembunyikan dari makhluknya. Lam yattali ala dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, yang dimana tidak ada salah seorang dari malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus mengetahui masalah takdir tentang rinciannya dan hakikatnya. Wat-ta'ammuq wan-nazar fi dhalika dhari'atu al-khidlan. Mengkorek-korek serta
yakni memperdalam masalah takdir, ini mengantarkan pada kebinasaan. Wa sulamul hirman, dan tangga pada keharaman. Wa darajatut tughyan, dan mengantarkan pada perkara yang melampaui batas. Fal hadar min dzalika nazaran wa fikran wa waswasatan, dan oleh karena itu jauhi olehmu, yakni memperhatikan, memikirkan, membayangkan, waswas dalam masalah takdir. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadar an anamihi, karena Allah telah menutup ilmu tentang takdir dari makhluknya. Wa nahahum an maramihi, dan Allah pun melarang manusia untuk mengetahui rincian dari takdir. Kama qala ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, sebagaimana yang Allah katakan bahwa Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, dan merekalah manusia dan makhluk ditanya. Faman sa'ala lima fa'al, siapa yang bertanya kenapa Allah lakukan ini dan itu, faqad radda hukmal kitab, maka dia telah menolak hukum yang ditetapkan Al-Quran. Wa man radda hukmal kitab, dan siapa yang menolak hukum yang ditetapkan Al-Quran, kana minal kafirin, maka sungguh orang tersebut di antara orang kafir. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, al-qadar sirrullah fala takshifhu. Al-qadar sirrullah, al-qadar adalah rahasia Allah, maka jangan engkau singkap. Artinya jangan engkau korek-korek dan jangan engkau cari-cari. Wajib engkau imani apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi, semuanya telah Allah ketahui dan Allah tuliskan. Yang wajib bagi kita melakukan sebab dan berdoa. Naam. Ada pertanyaan? Fadhal. Fadhal. Fin. Coba matikan. Bagaimana cara menentang atau menasihati para ulil amri yang melakukan kebidahan atau penyimpangan, pemikiran yang menyimpang? Naam. Contohnya di lingkungan sekolah, kantoran, keluarga, dan lain sebagainya. Naam. Lalu yang kedua, Yang pertama dulu. Bagaimana memberikan nasihat kepada pemerintah yang apabila mereka melakukan kesalahan, imma maksiat atau kebid'ahan. Tidak diragukan lagi dan telah kita ulang-ulang bahwa memberikan nasihat kepada pemerintah haruslah di hadapan mereka secara langsung. Mengingkari kesalahan mereka imma dalam perkara agama atau dalam perkara urusan duniawi, haruslah mendatangi mereka, tidak dengan menggibah mereka, tidak dengan menuliskan di sosial media atau yang semisal dengan itu yang menyingkap keburukan dan menimbulkan kebencian dan berujung pada pemberontakan. Maka ini seluruhnya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun mengingkari kemaksiatan secara umum dan kebid'ahan secara umum tanpa menyebutkan siapa pelakunya, maka ini disyariatkan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah, ketika pemerintah pada saat itu mengatakan Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad tetap mendakwahkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, Al-Quran kalamullah, akan tetapi Imam Ahmad tidak menembak pemerintah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wadih? Naam. tidak sanggup untuk menentang mereka sehingga kita secara terpaksa mengikuti mereka? Apakah kita harus mengikuti mereka atau mereka? Yang pertama, kaidah yang telah kita sebutkan, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi siapapun, baik itu pemerintah maupun selain pemerintah, dalam memaksiati Allah Jalla wa Ala. Apabila terjadi misalnya segala sesuatu yang mengandung kemaksiatan, maka ditinggalkan. Apabila kita mampu memberikan nasihat kepada mereka secara langsung di hadapan mereka, atau menghubungi pihak yang bisa menyampaikan nasihat kepada mereka, inilah yang kita tempuh.
kita sampaikan kepada pihak yang bisa menyampaikan nasihat kepada mereka. Misalnya para dekan atau apa, pokoknya orang-orang yang dekat dengan mereka, disampaikan kepada orang ini supaya orang ini menyampaikan kepada pemerintah atau kepada bupati atau yang semisal dengannya. Nah, bukan dengan menggibah, dan tetap mendoakan kebaikan supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mendoakan keburukan, mendoakan kehancuran, maka ini mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Mendoakan keburukan dan kehancuran bagi penguasa, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jatuh pada sebagian kebid'ahan, maka ini adalah mazhab Khawarij dan Mu'tazilah, iyadzan billah. Laisa min mazhab ahli sunnah. Naam. 3 berarti. Fadhal. Yang kedua itu, apakah boleh kita mengikuti filsafat-filsafat atau filosofi-filosofi orang-orang kafir yang nilai-nilainya itu atau penjelasannya itu hampir sama atau seperti nilai-nilai yang ada dalam agama Islam? Baik, yang pertama perlu dirinci istifadah, mengambil faedah dari ilmu para kuffar dalam perkara yang mendatangkan maslahat bagi agama kaum muslimin atau kehidupan dunia mereka tidaklah diharamkan. Jelas. Seperti apa? Ilmu tentang teknologi pengembangan perkara-perkara yang berkaitan dengan maslahat bagi kaum muslimin, kedokteran, teknologi, maka ini dihalalkan. Maka tidak diharamkan. Nah, adapun masalah yang dikatakan atau yang ditanyakan filsafat-filsafat yang ada juga disampaikan oleh nilai-nilai Islam, maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang sunni, menukilkan ucapan-ucapan kufar yang bisa jadi isinya mutiara-mutiara, akan tetapi ada di dalam agama kita. Apakah ini bentuk menghormati Nabi dan para sahabat dan para salafus saleh, dan lebih memilih ucapan para kufar dan para filosofis yang mereka, sebagian mereka ateis, sebagian mereka penyembah bintang, maka tidak layak kita nukilkan. Walaupun nilai-nilai itu mulia, tidak ada penyimpangan, kan gitu. Kata-kata mutiara yang memang urusan-urusan tentang motivasi, maka agama kita telah mencukupkan segala sesuatu. Jelas. Yang kita bolehkan adalah menukilkan atau mempelajari ilmu kafir yang mendatangkan maslahat bagi agama kaum muslimin, seperti ilmu teknologi, ilmu duniawi. Nah, ada masalah-masalah itu, apakah itu ilmu agama atau ilmu duniawi yang mendatangkan maslahat? Kalau ada ilmu agama kita, maka wajib bagi kita menukilkan dari agama kita. Nah, tidak cukupkah para ulama menulis kutub? Nah, tentang motivasi-motivasi ada sangat banyak. Kafir lah yang kita cari, subhanallah. Enggak ada lagi pilihan. Nah, maka ini menunjukkan kerusakan akidah dan jauhnya kita dari agama. Wadah. Dan khawatirnya itu diantara bentuk wala, bentuk loyalitas kepada kafir dan kepada ahli filsafat, yang seharusnya kita memusuhi mereka. Kita memusuhi mereka. Mereka lah yang merusak akal-akal sebagian para ulama, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman taqsim, al-hayyiz dan yang seterusnya. Allahu a'lam. Maka tidak boleh. Wadah. Naam. Abu Arya, ada pertanyaan? Baik, ilahuna walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi.